Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Gen Ki Hajar, perkenalkan nama saya Octavia Marciana Ungalolan. Saya Adrianus Geluli. Dan saya Elizabeth Wilminci Alvira Marena Ose. Kami dari SMP Negeri 2 Batukan, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, salah satu tim yang lolos ke tahap intermediate Ki Hajar STEM 2023. Kami memilih tema energi dan jejak karbon dengan proyek yang kami lakukan adalah penyulingan air laut untuk menghasilkan air tawar yang bisa digunakan untuk kebutuhan pertanian. Tujuannya adalah menemukan solusi membantu masyarakat dalam mengatasi kekeringan di daerah kami dengan mengintegrasikan STEM, EDP, dan struktur 4C. Kekeringan adalah kondisi yang terjadi ketika suatu daerah mengalami defisit air yang signifikan dan berkelanjutan, sehingga pasokan air tidak dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pertanian, industri, dan lingkungan. Kondisi kekeringan dapat memiliki dampak serius pada berbagai aspek kehidupan dan lingkungan. Salah satu penyebab utama kekeringan adalah rendahnya curah hujan dalam jangka waktu yang lama. Ini dapat mengakibatkan penurunan air di kali-kali yang pada gilirannya mempengaruhi pasokan air tawar. Pertanian adalah salah satu sektor yang paling bergantung pada pasokan air yang cukup. Kekeringan dapat menghambat produksi pertanian, mengakibatkan kerugian hasil panen, dan mengurangi produksi pangan. Berangkat dari permasalahan tersebut, untuk mengatasi kekeringan yang dialami oleh masyarakat di daerah kami, maka kami melakukan penyulingan air laut, yang mana air laut lebih mudah diakses daripada sumber air tawar alami. Air tawar yang dihasilkan dari penyulingan air laut dapat digunakan untuk pertanian. Ini sangat penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian di daerah kami yang kekurangan air. Proses penyulingan yang kami lakukan diawali dengan diskusi antara kami dan Bapak Ibu guru pembimbing. Karena kekurangan ide, kami kemudian memutuskan berkunjung ke salah satu SMA negeri yang ada di kecamatan tetangga untuk melakukan diskusi terkait proyek penyulingan air laut yang mana sudah pernah mereka lakukan sebelumnya. Setelah mendapat penjelasan detail mengenai kegiatan penyulingan, kami kemudian menyiapkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat distilator sederhana sebagai alat untuk penyulingan air laut lewat proses penguapan menggunakan bantuan sinar matahari. Adapun alat dan bahan yang kami butuhkan antara lain gergaji, hektar tembak, kayu, pisau cutter, paku, termometer, lem pipa, meter, Lakban, selang, spidol, palu, semplat, kertas bening, botol plastik, pipa, gunting, lem tembak, baskom aluminium. Yang pertama dilakukan adalah kami membuat rangkanya dulu menggunakan kayu. Setelah itu, kami bungkus seluruh rangka kayu tersebut dengan kertas bening. Di sini, peran kertas bening sangatlah besar karena fungsi utama kertas bening adalah untuk mencegah kebocoran panas dari kolom destilasi. Ini membantu menjaga suhu di dalam kolom destilasi tetap stabil dan mengurangi kemungkinan kehilangan uap yang seharusnya kondensasi kembali menjadi cairan. Setelah itu, pipanya kami pasang di bagian dalam kertas bening dengan posisi pipa sebelahnya agak tinggi yang berfungsi untuk mengalirkan tetesan-tetesan embun tadi ke dalam botol. Selanjutnya, kami lubangi pipa untuk memasukkan selang dan ujung selang yang lain dimasukkan ke dalam botol sebagai penampung hasil sulingan. Setelah distilator sederhana selesai dibuat, masukkan air laut ke dalam 2 wadah aluminium berukuran sama
diletakkan di dalam destilator bersamaan dengan termometer ruang untuk mengukur suhu di dalam destilator, dan termometer yang lain diletakkan di luar untuk mengukur suhu luar. Pada prototipe pertama, kami hanya menggunakan kertas bening tanpa ditutupi oleh seng plat. Butuh waktu 2 hari untuk muncul banyak uap yang kemudian menjadi tetesan-tetesan embun dan mengalir lewat pipa lalu masuk ke botol yang sudah disiapkan. Pada prototipe kedua, kami menambahkan seng plat. Seng memiliki konduktivitas panas yang baik, yang berarti itu bisa menghantarkan panas dengan efisien. Namun, ini bukan berarti seng digunakan untuk menyerap panas. Sebaliknya, ini dapat membantu dalam mendistribusikan panas secara merata di sepanjang permukaan. Di sini, kami mendapatkan hasil sulingan lebih banyak dibanding prototipe pertama. Selain itu, kami juga mencatat suhu ruang di dalam destilator dan juga di luar untuk kedua prototipe yang kami lakukan. Kesimpulannya adalah penyulingan air laut merupakan salah satu solusi mengatasi kekeringan karena dapat menghasilkan air tawar yang bisa digunakan untuk pertanian. Demikian video Ki Hajar STEM kami dengan tema penyulingan air laut, solusi untuk mengatasi kekeringan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Gen Ki Hajar, kita harus belajar. Bye-bye.